Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberi rahmat sehingga malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, ya, diberkati ibadahnya, dan semoga ya, jika ada saudara kita yang sakit, terus yang terjangkit virus corona, ya, yang dirawat di rumah sakit atau dimanapun, mudah-mudahan Allah segera diberi kesembuhan dengan tidak meninggalkan bekas penyakit. Ala diniyah wa kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Baik, kita baca istighfar, ya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillah. Ternyata apa yang saya sampaikan tadi malam tentang Lailatul Qadar ada yang dianggap kurang, ada beberapa pertanyaan yang bersama, yaitu apa yang harus dilakukan selama itikaf itu, terus apa bacaan-bacaannya. Emang mari saya tidak menyinggung masalah itu ya. Mungkin malam ini saya ingin melengkapi ya, bagaimana pas malam 21 ini ya, bagi yang sedang itikaf, entah yang di masjid atau di rumah sendiri ya. Karena saya sampaikan boleh di rumah sendiri asal ada ruangan khusus ya, seperti musola ya, menurut mazhab Hanafi ya. Bagi yang sedang itikaf ya, saya ucapkan selamat ya. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua dan kalian mendapatkan anugerah yang tertinggi, yaitu anugerah Lailatul Qadar ya. Saya riwayat sedikit aja bahwa seperti yang saya jelaskan itu, bahwa Lailatul Qadar itu ada 3 level. Pertama adalah orang yang beribadah malam itu memperoleh pahala yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ini lebih mudah. Semua orang beribadah malam itu asal ikhlas, ibadah apa saja, entah sholat, baca Quran ya, sedekah, semua itu mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Yang kedua adalah pembebasan ya. Pembebasan dari api neraka ya. Salah satu di antara anugerah Lailatul Qadar itu adalah malam itu Allah menetapkan orang-orang yang bebas dari api neraka, itqu minan nar. Dan yang ketiga ya, puncaknya adalah orang yang mendapatkan nur ya, nur. Yang dengan nur itulah, baik nur Islam, nur iman, nur ihsan, maka orang itu akan mencapai mahkota takwa. Nah, relevan dengan ini, maka dalam rangka untuk meraih Lailatul Qadar itu ya, ada 3 amalan besar yang kemarin saya bentangkan ya. Satu ya, yang pertama adalah ya, dengan puasa, dengan salat tarawih, dengan baca Quran ya, sedekah, satu yang normatif lah ya, ya standar ya, itu untuk meraih yang pertama ya. Adapun untuk bisa mendapat pembebasan dari api neraka harus kita tambahkan taubat, taubat dan nasuha. Yang sudah saya singgung bahwa Ramadan hakikatnya adalah ya, kita ini diminta untuk ya, bertobat ya, kembali pada Allah. Bahkan itu menjadi starting pointnya ya, startnya kita ini untuk taqarrub ila Allah ya. Tanpa demikian kita tidak bisa dibayangkan ya, kita bisa selamat dari api neraka. Nah, karena itu juga Rasulullah mengajarkan doa-doa ya, yang sesuai dengan kepentingan ini ya, terutama doa istighfar yang sangat terkenal, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa
fa'fu anni ya karim. Ya. Nah, adapun yang ketiga untuk meraih anugerah yang ketiga itu, anugerah puncak, itu tidak cukup hanya dengan tobat. Diperlukan dua yang lain, itu mujahadah dan muraqabah. Ya, dalam rangka mujahadah dan muraqabah itulah orang itu perlu itikaf atau berkepompong. Ya, sebab dengan itikaf itu maka orang itu ya, otomatis mengurangi tidur. Itikaf bukan untuk pindah tidur, ya, mengurangi makan di masjid bukan untuk ya pindah makan, ya, untuk ya mengurangi pergaulan duniawi, bahkan lebih banyak vertikalnya dan lebih banyak diam dalam rangka untuk zikir dan tafakur. Sehingga diharapkan nanti seperti ulat yang berkepompong yang kemudian lahir menjadi kupu, di mana ketika menjadi kupu telah berubah seluruhnya, zatnya, sifatnya, asmanya, afalnya. Zatnya berubah dari ulat ke kupu, sifatnya berubah dari jelek ke menjijikkan ke indah, ya. Nama juga berubah dari ulat ke nama kupu, dan bahkan afal atau perbuatannya juga. Dulu hanya memakan tanam-tanaman, ya, daun-daun, ya. Sekarang menghisap saripati bunga, ya, dan membantu penyerbuan, ya, tanam sehingga dimungkinkan untuk terjadi pembuahan. Nah, itulah gambaran orang-orang yang sukses melakukan transformasi diri, ya, di bulan Ramadan ini untuk lahir menjadi pribadi baru, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sesungguhnya ketika orang beritikaf itu menjalani kehidupan kemalaikatan. Saya terangkan, ya. Kenapa harus itikaf? Karena Lailatul Qadar itu yang bawa itu malaikat. Nah, supaya kita bisa satu alam, satu gelombang, ya, maka kita harus juga menjalani kehidupan kemalaikatan. Apa kehidupan malaikat itu? Tidak tidur, kita mengurangi tidur, ya, tidak makan, mengurangi makan, tidak pergaulan duniawi, kita mengurangi pergaulan dunia, tidak bicara, ya, kita banyak diam. Nah, diharapkan kita bisa, ya, satu gelombang atau satu frekuensi, ya, dengan malaikat. Karena memang ya seperti saya terangkan tuh gambaran radio, pemancar radio, ya, walaupun dekat, jika tidak satu gelombang tidak akan bisa connect, ya. Ada radio menggunakan, ya, gelombang FM, ya, kamu, ya, mencarinya melalui gelombang AM, ya, tidak mungkin ketemu, walaupun dekat, walaupun di sebelah rumah. Tapi meskipun jauh, tapi karena satu gelombang, jadi, ya, bisa connect. Paham ya? Nah, disitulah, ya. Nah, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa malaikat itu, ya, secara keseluruhan ini, ya, saya tidak bicara mengenai tugas masing-masing, ya, tapi amalan malaikat itu ada 3: tasbih, selawat, istighfar. Nah, sehingga para ulama ahlu tahqiq, selama kita beritikaf, kita harus banyak membaca ini, ya, tasbih. Ada 5 kalimat dalam tasbih itu: subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar,
wala haula wala quwata illa billah. Bisa dibaca biasa atau bisa dilakukan. Ya. Ini bacaan malaikat. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya, mungkin dulu pernah coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 30 ya kan. Di situ malaikat menyatakan ya wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu lak. Ya. Kami bertasbih memuji dan mensucikan Engkau ya. Ya. Jadi di apakah langit itu bumi? Ya. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu seluruhnya dipenuhi malaikat yang bertasbih. Cuman kita nggak tahu. Ya, kecuali orang-orang yang sudah mencapai mukasyafah itu bisa menyaksikan ya. Atau mendengar gemanya tasbih tadi. Tapi dibaca sama ya. Ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Sebenarnya ini ada sejarahnya, prosesnya terbentuknya 5 kalimat ini. Yang awal mula itu ya. Awal mula. Ya, kalimat pujian pada Allah itu ya subhanallah itu. Subhanallah. Yang pertama kali, yang paling awal, yang paling tua itu subhanallah. Ya, subhanallah. Lalu setelah ada Nabi Adam alaihissalam, setelah dilengkapi dengan ruh, ya, setelah diaktifkan ya, beliau sempat bersin, ya, tentu merestart seluruhnya, mengucapkan alhamdulillah, seperti alhamdulillah, itu mulai ada ya, ucapan alhamdulillah. Ya, begitulah ya. Setelah zaman Nabi Adam sampai baru zaman Nabi Nuh. Karena mulai ada orang yang kafir, ada orang yang mengingkari ya Allah. Mulai Nabi Adam sampai Nuh itu masih generasi tauhid, generasi monoteis. Tapi di zaman Nabi Nuh sudah ada yang masih sampai Nabi Nuh berdoa untuk diturunkan ya azab itu ya. Dan akhirnya Allah menurunkan hujan yang lebat ya. Tentu jadi banjir bandang ya. Untuk membersihkan orang-orang yang ya tidak beriman tadi itu. Nah, sehingga lalu saya dikenal zikir la ilaha illallah. Jadi ada nafi isbat. Karena ada yang mengingkarinya. Nggak ada yang mengingkari, tidak perlu ada pernyataan nafi isbat atau negasi dan afirmasi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, karena ada yang mengingkari. Nah, kita zikir seperti itu sebenarnya untuk kita ya inner monolog ya, ngomong dengan diri sendiri. Ya, terutama pada nafsu, pada pikiran. Ya, yang suka bahwa tidak ada ilah selain Allah. Jadi itu ada nafi, ada isbat, ada musbitnya, yaitu Allah. Ya begitulah ya. Nah, lalu seperti itu terus berjalan ya, dari zaman ke zaman sampai tiba zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim diuji, ada 10 ujiannya. Ujian terakhir adalah dengan disuruh menyembelih putranya ya, Ismail alaihissalam. Itu. Nah, ternyata
setelah dilaksanakan dengan penuh kepatuhan dan ketulusan, ya ternyata Allah menggantinya dengan hewan, ya, dengan domba. Nah, sebagai kepada syukur, ya, maka Nabi Ibrahim bertakbir. Ya, dan menurut riwayat ya seperti itu takbirnya. Lagunya ya mulai zaman kuno, walaupun tidak ada not baloknya ya. Saya lihat takbirnya orang Yaman, takbirnya orang Turki, orang Maroko sama. Cuma kalau saya mendengar Indonesia lebih indah. Dalam hal lagu-lagu itu ya luar biasa indah itu, top ya. Juara kira internasional itu Indonesia. Ya, Kiai Muammar ya, belum ada yang menandinginya ya. Suaranya bagus-bagus. Ya. Terus dari Madura itu ya, fasih-fasih. Ya. Jadi ucapan takbir itu ucapan rasa syukur, ya, haru, ya, campur gembira, ya, campur penuh pengagungan, ya. Dan penyerahan di yang sudah kita sering, makanya saya pernah tanya, sebenarnya sebelumnya ada kritik ya yang masuk ke saya, kok dzikir kok ada lagunya. Saya bilang adzan itu ya dzikir ya ada lagunya, ya bahkan termasuk apa takbir, mau takbiran ada lagu terus gimana rasanya kira-kira? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya sepoh, gersang, tidak menyentuh. Ya, tapi ketika dilakukan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu kalau suaranya bagus, napasnya panjang, wah indah sekali ya. Iya tuh. Ya. Luar biasa itu. Banyak orang yang tobat, banyak orang-orang yang tiba-tiba ya lenyap egonya, keangkuhannya demi setelah mendengar apa? Ya, bahkan pernah saya itu apa yang saya sampaikan itu terjadi. Jadi waktu Ramadan beberapa tahun lalu itu ada orang bahwa dia sedang ada masalah sama istrinya. Gara-gara nyumbang masjid, istrinya kurang setuju, dia dapat pesangon gitu ya. Ya, di sini marah, tidak ada habis-habisnya ya. Bahkan tidak mau bicara, bahkan dia diboikot. Suaminya diboikot. Nah, nanti saya bilang tunggu aja nanti malam hari raya ya. Perdengarkan takbiran ya boleh gitu. Tapi betul, setelah diperdengar takbiran, ya mendengar takbiran terus akhirnya lur dan selesai sudah. Jadi kadang-kadang ajaib ya, ajaib. Nah, jadi kita sekarang ngerti, oh jadi dzikir Allahu Akbar itu dimulai dari zaman Nabi Ibrahim. Ya. Ucapan Nabi Ibrahim ya dengan wahyu pastinya ya, untuk mengungkapkan rasa syukur, ya, pengagungan, rasa haru, ya, dan penyerahan diri pada Allah, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, begitu terus berjalan terus, ya. Mulai zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa ya seperti itu, ya. Nah, sampailah tiba pada zaman Rasulullah. Ini hebatnya ini, ya. Karena Rasul itu seorang nabi yang menyadari kehambaannya, mereka kata abduhu ya, abduhu waro. Di mana seorang hamba itu tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa.
menyadari kedhaifannya, menyadari kefakirannya, ya, menyadari kehinaannya. Maka kemudian terucaplah kalimat, ya, haqalah la haula wala quwata illa bil, bahwa tidak ada daya dan kekuatan yang dengannya, ya, kita bisa berbuat baik kecuali dengan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan yang dengannya kita bisa meninggalkan perbuatan buruk kecuali dari Allah. Nah, sehingga tidak ada klaim, ya, tidak ada ujub, ya. Ya. Ada orang itu sudah tidak riya, tapi terjebak dalam ujub. Dia berpikir betapa hebatnya saya ini, ya, bisa ikhlas, ya. Artinya orang itu sudah bebas dari mengharapkan pujian manusia, tapi terjebak muji-muji diri sendiri, ya, sama. Hanya, ya, objeknya tetap dirinya, tapi tidak mengharapkan dari orang lain, ya. Kalau mengharapkan orang lain itu namanya riya, mengharapkan puji. Tapi kalau ujub itu apa? Memuji diri sendiri. Aku kok. Nah, itu, ya. Nah, disitulah, ya. Makanya itu, ya, tinggi, ya, nilainya itu, ya, untuk menyempurnakan kehambaan. Maka kata para ulama alul hakikat, ya, perbaikilah amalmu dengan ikhlas dan sempurnakanlah keikhlasanmu dengan kesadaran la haula wala quwata illa billah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Seulang lagi, ya, perbaikilah amalmu dengan ikhlas dan sempurnakanlah keikhlasanmu dengan kesadaran la haula wala quwata illa billah. Jadi ada prolim, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa tasbih atau al-baqiyatus sholihah. Jadi sebenarnya ini makan rohani, ini makan malaikat. Maka ada satu hadis bahwa ta'amul mu'min, ya, fi zamani mahdi ta'amul malaikah. Makanan orang beriman di zaman mahdi makan malaikat, itu tasbih. Nanti, ya, logistik ini dikuasai orang-orang mengikuti Dajjal, dan orang Islam sulit mendapatkannya. Semua sumber-sumber itu sudah dikuasai, ya. Akan boleh mendapatkannya asalnya menukar dengan akidah. Nah, bagi orang yang sudah biasa membaca tasbih, ya, tidak masalah, bahkan tidak masalah kelaparan, ya, tidak masalah kelapar, karena memang manusia itu, ya, makhluk bidimensional, ya, ada jasmani dan rohani. Kalau diaktifkan rohaninya, ya, itu contoh begini, kamu pernah nggak membaca novel, misalkan Koping Ho gitu, atau novel yang dulu zaman saya itu di Bukit Menoreh gitu, ya. Ya, itu kita tidak merasa lapar, ya, tidak merasa iya, tidak merasa capek, karena perhatian kita bukan pada jasad, ya, kita berpaling dari jasad, ya, karena kita sedang menelusuri, ya, kata per kata mengikuti alur cerita di situ, sehingga ngantuk, ya, tidak. Saya itu pernah, saya ngaca itu mata saya merah seperti orang sakit mata. Dan ternyata saya itu sudah sehari semalam baca buku itu. Ya, enggak tidur. Ya, hanya jeda sholat aja. Cuma tidak makan. Nggak minum, sebenarnya ada minuman. Saya itu pernah ngalami kayak gitu loh. Ternyata sudah, ya, tidak terasa apa-apa. Ya, ngantuk, ya, enggak. Ya, capek, ya, enggak. Tapi setelah selesai, nah baru, ya, paham, ya? Itu artinya kita bisa buktikan bahwa ketika orang itu berpaling dari jasad, baru perhatian ke tulisan aja itu, apalagi ketika orang itu bisa konsentrasi pada Allah, wah, sudah, ya. Saya itu
saya tidak tahu, tapi ayah saya itu cerita, ayah saya almarhum itu, nenek saya namanya Mutiah. Ya. Nah, Mbak Mutiah ini punya ibu, ya, masih keturunan Derajat. Itu kalau makan 40 hari sekali, dan tidak lapar. Ya. Kalau itu diceritakan orang sekarang kayaknya itu impossible ya, khayal, tapi itu nyata. Ya tadi, ya. Contohnya tadi gambarannya orang ketika fokus pada baca novel yang sangat indah, ya, tidak terasa ngantuk, tidak terasa lapar, tidak terasa capek, ya. 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 Itu kenapa? Karena kita tidak menjadikan jasad menjadi perhati, ya. Kita menyelam, tenggelam dalam jiwa kita, menikmati alur cerita tadi itu. Atau juga orang di depan komputer, ya, main game misalkan juga bisa berjam-jam, bisa bahkan mungkin ya semalaman ya tidur kuat, ya, ya, bisa seperti itu, tapi tidak terasa lapar. Ya, di sini ada makanan, dimakan, tidak terasa. Tahu-tahu habis, siapa yang makan? Padahal dia sendiri, dia merasa tidak makan, karena pikirannya tidak ke sini, tapi sambil, ya, ya itu. Nah, nanti di zaman Imam Mahdi itu dikatakan ta'amul mu'min ta'amul malaikah, makan orang itu makan malaikat. Artinya dengan tasbih cukup. Ya, sebabnya maka kenapa di dalam satu riwayat bahwa nanti di zaman Imam Mahdi itu, zaman munculnya Dajjal, ya, orang yang mengamalkan surat kahfi itu akan selam. Sehingga kalau kita lihat dalam surat kahfi itu ada rekomendasi untuk baca tas atau al-baqiyatus sholihah. Itu sebenarnya intinya di situ. Kita berusaha bergabung atau bersinergi dengan malaikat. Baik. Yang kedua apa? Ya, malaikat itu di samping tasbih itu selawat. Salawat. Tasbih, salat. Yang kedua itu yang diucapkan malaikat cuma itu aja. Selain tasbih itu salah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat ayat 33 ayat 56, ya. Bawa Quran, ya. Surat, ya, 33, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sudah ketemu? Ya, benar ya? Sesungguhnya Allah dan para malaikat menyampaikan selawat pada kanjeng Nabi Muhammad. Ya, wahai orang beriman, sampaikan selawat dan salam kepada beliau. Ini satu-satunya ibadah yang di dalam perintahnya itu Allah mendahului dengan dirinya sendiri, ya. Ya, kalau sholat dan lain sebagainya tidak seperti itu, ya. Dan ibadah-ibadah yang lain kecuali apa? Selawat. Dan kamu saya beritahu bahwa sebenarnya ini banyak orang yang tidak mengerti, ya. Di dalam sholat, ya, walaupun kamu sholat 1000 rakaat, tapi tanpa salat tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan sesungguhnya, ya, jantung daripada sholat itu ya salawat itu. Jadi jantung agama itu ibadah,
jantung ibadah atau umul ibadah itu sholat, atau the mother of prayer, ya. Ya, nah, jantungnya sholat itu sholawat, ya. Adapun jantungnya selawat, ya manggil Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya, ya langsung tertuju pada pribadinya, ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu core of the core, ya. Jantungnya agama, jantungnya ibadah, sholat. Jantungnya sholat. Nah, jantungnya sholat, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Dan sholat itu sangat unik, ya. Orang yang meminta, ya, berdoa, minta Allah ini as'aluka, minta apa, entah dunia atau akhirat, itu belum tentu diterima. Artinya imah diterima, imah ditolak, ya. Bisa orang mohon ampun, astagfirullah, imah diterima, imah ditolak, artinya bisa dikabulkan, bisa ditolak. Tetapi ada yang tidak pernah ditolak, yaitu selawat. Meskipun kita tidak ikhlas, meskipun kita tidak khusyuk atau tidak terlalu serius, ya. Bukan karena apa? Itu karena saking cintanya Allah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya dengan disebut nama aja, disebut nama kekasihnya itu, ya Allah sudah ridho. Ya, bayangkan, saking cintanya, ya, Allah pada Rasulullah, maka jika ada orang mau menyebut nama Rasulullah itu, Allah sudah ridho. Nah, ridho itu ya tadi dikabulkan, tadi balas. Siapa yang baca selawat 1 kali mendapatkan balasan rahmat 10. Siapa yang baca 10 mendapat rahmat 100. Siapa yang baca 100 dapat rahmat 1000. Ya, siapa yang membacanya 1000 sehari, ya semalam, maka dia dikatakan, ya, dijamin, ya, bebas dari api neraka. Ya, dan sebelum meninggal dia sudah tahu tempatnya, kedudukannya di surga. Makanya sampai ada tradisi di kalangan kita itu berbanyak baca selawat, ya, sampai ada susunan yang indah, yaitu kitab Dalail, itu disusun oleh seorang ulama, seorang wali besar abad 15, itu Syekh Jazuli, ya, dari Maghribi, ya. Itu ternyata saya dapati ulama-ulama dulu, pahlawan-pahlawan itu ketika perang bahkan, ya, selalu tangannya di samping, ya, ada senjata juga ada kitab Dalail, ya, itu banyak sekali, ya. Entah di Indonesia, entah di Malaysia, sama aja. Ya, dan manuskrip itu melimpah sekali dalam tulisan tangannya Dalail itu. Itu susunan salat yang paling indah, ya. Dan ada satu hadis sahih begini bunyinya, ya, aulanas bi yaumil qiyamah aksarum alaihi shalah. Aulanas bi yaumil qiyamah, ya, jadi seutama-utama manusia di hadapanku pada hari kiamat, ya, yang paling banyak baca salah. Jadi luar biasa, ya. Ya, kapan saja sangat baik bersalawat itu, apalagi kalau malam Jumat, ya, malam Jumat dan hari Jumat, ya, ada hadis khusus, min a'dhami ayyamikum yaumul jum'ah fa'aksiru alaihi shalah. Seagung-agung harimu adalah Jumat, maka perbanyaklah, ya, olehmu baca salat untukku, kata Rasulullah, ya. Nah, salat itu
salat apa saja, ya itu guru saya mengajarkan supaya mendahulukan dengan salat Ibrahimiyah. Kita baca salat apa saja, ya kan macamnya banyak itu. Salat ada salat munjiat dan lain sebagainya, salat Fatih dan lain-lain ya. Tapi hendaknya tetap dimulai dari salat maksur, yaitu salat Ibrahimi. Salat Ibrahim itu salat yang kita baca dalam salat dalam tahiyat. Ini ya yang kita amalkan ya selama itikaf ya, untuk menyamai dengan apa yang dibaca malaikat supaya sefrekuensi, segelombang. Tasbih itu salah. Nah kemudian berikutnya adalah istighfar. Istighfar. Ya, ini luar biasa, ini indah sekali ya. Jadi ada banyak redaksi istighfar ya. Ada banyak banyak ya. Nanti ada yang kita baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, kalau di bulan Ramadan ditambahkan istighfar yang maksur yang diajar Rasulullah pada Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya, apa yang harus aku amalkan untuk meraih Lailatul Qadar ya? Maka beliau mengajarkan doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni ya karim. Ini istighfar sebanyak-banyaknya ya. Dan itu lambang kita ini cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada diri sendiri. Orang yang mencintai Allah akan banyak zikir, banyak menyebut nama Allah. Orang yang mencintai Rasul akan banyak salah. Dan orang yang mencintai diri, cintai sejati, maka dia akan banyak Kenapa? Karena kalau orang mencintai diri, dia tidak rela kalau dirinya menderita. Tidak ada orang yang rela dirinya menderita. Tidak ada penderitaan melebihi penderitaan di akhirat, yaitu di neraka. Nah, apa yang buat orang menderita di akhirat? Dosa. Maka jika orang itu mencintai diri, maka dia akan banyak baca istighfar. Jadi tiga trilogi tadi, tasbih, selawat, itu ya, trilogi cinta tadi, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada diri sendiri ya. Karena Allah. Ya, bukan cinta diri karena nafsu ya. Ya, kalau cinta diri karena nafsu malah tambah lengah, santai-santai, yang menuruti hawa nafsu. Tidak, ini justru melawan nafsu. Dan ingin saya ceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW mencapai puncak keberhasilan dalam perjuangan yang ditandai dengan Fathul Mekah, maka perintahnya apa? Tasbih dan istighfar. Coba bayangin ya. Jadi mau seorang panglima atau komandan perang itu mencapai puncak kemenangan yang gilang gemilang, maka diperintahkan ya justru untuk banyak tasbih dan istighfar. Bukan untuk berbangga, bukan untuk sombong, tapi justru merendahkan diri dengan tasbih. Tasbih itu sebenarnya dari apa? Bukan kok hanya sekedar dengan tasbih itu memahasusikan Allah dan muji Allah. Untuk refleksinya ketika kita mengucapkan subhanallah ya, wa bihamdi subhanallahil itu artinya bahwa hanya Allah yang maha suci. Nah, kita ini tidak maha suci, banyak kesalahan ya. Alhamdulillah bahwa hanya Allah yang maha sempurna, manusia banyak kekurangan. Paham ya? Itu rahasianya. Jadi makanya kenapa ada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan sejak ayat itu turun, Rasul paling banyak baca istighfar dengan redaksi ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bahkan dengan riwayat dikatakan itu istighfarnya malaikat. Tasbih, tahmid dan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Biasanya kalau di pesantren-pesantren ini dibaca menjelang subuh, waktu sahur gitu ya, 10 menit atau seperempat jam ya, dibaca subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahiladzim, astagfirullah. Itu dimudahkan semua urusan dunia akhiratnya. Jadi dan Rasulullah itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya para nabi dan rasul. Tapi beliau nabi yang paling banyak istighfar. Jadi menarik sekali ya. Jadi beliau itu pemimpinnya nabi dan roh. Tapi dinyatakan nabi yang paling banyak istighfar. Pernah saya ditanya oleh mahasiswa, Kiai, Rasulullah kan maksum, tidak punya dosa, kenapa untuk apa istighfar? Gimana? Nah, kalau Rasulullah tidak beristighfar itu siapa yang akan beristighfar? Rasulullah sebagai model, contoh. Yang kedua, meskipun Rasulullah tidak pernah melakukan dosa atau bahkan salah sekalipun, tapi beliau sebagai hamba itu menyadari kekurangan. Ya, dan itulah etikanya seorang hamba. Ya. Untuk selalu banyak mohon atas kekurangan. Nah, kita ini punya alasan lengkap, bukan kekurangan, punya banyak kesalahan, banyak dosa. Harusnya kita lebih semangat, lebih antusias dalam beristighfar melebihi ya orang-orang lain. Dan ini memang pernah saya ditanya di Facebook itu, ada biasanya orang nakal ya, dia aku sendiri ya, dia preman lah ya, terus ingin tobat, tapi saya tidak bisa ngaji kiai ya, saya tidak bisa, juga tidak punya ilmu agama yang banyak, sementara usia saya ini sekarang sudah kepala 5, saya sangat takut menghadapi kematian. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, ya kalau kamu tidak bisa berlomba dalam berbuat kebaikan, ya berlombalah dengan orang-orang yang bertobat dengan banyak istighfar. Saya bilang gitu. Ternyata itu yang diamalkan. Dan memang pernah saya ceritakan kan bahwa doa yang paling purba itu doa istighfar. Ya Allah belum pernah mengilhamkan, belum pernah wahyukan doa kecuali istighfar. Pada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Itu. Dan bahkan nanti terakhir doa yang pamungkas pun juga istighfar. Itu akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu biasanya dibaca dalam tahlil ya. Ya itu luar biasa. Indah sekali doa itu ya. Jadi sejarah manusia itu diawali dengan doa istighfar, ditutup dengan doa istighfar. Itu menjelaskan atau menggambarkan betapa manusia itu sangat perlu, sangat butuh Allah, sangat fakir ila Allah. Fakir akan apa? Akan ampunan dan rahmat. Kita semua anak turun Adam ya. Tidak mungkin lepas dari apa? Mahal khata wa nisyan ya. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Maka jangan malas-malas. Jangan enggan-enggan untuk istighfar. Rasulullah bersumpah dalam hadis yang sahih menyatakan bahwa wallah inilah astaghfirullah fi kulli yaumin aksaruna min sab'ina marrah. Ya, saya ulang lagi ya. Wallah ini ya astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin aksaru ya, min sab'ina marrah. Demi Allah, aku itu mohon ampun pada Allah tiap hari lebih daripada 70 kali. Sebabnya makanya orang sufi merekomendasikan setiap sholat waktu itu baca istighfar 14 kali. Ya. 14 kali 5 berarti berapa? 70. Dan 14 bagi 2. 7 yang pertama untuk mohon ampun atas dosa lahiriah. Dosa mata, dosa telinga, dosa apa? Ya, mata, telinga, lisan, perut, pasi, kedatangan dan kaki. Ya. Adapun 7 yang kedua itu untuk dosa-dosa batin. Juga ada 7 ya. Ya, ada 7 nafs dalam diri manusia itu.
nafs amarah, ya, nafs lawamah, ya, nafs malhamah, nafs mutmainah, nafs radiyah, mardiyah, terus kamilah. Itu semua, meskipun bahkan dikatakan nafsu kamilah pun mesti ada ada cacatnya. Di situ maka kita disuruh mohon ampun, tidak hanya 3 kali, tapi kalau bisa setiap selesai sholat itu 14 kali. 7 untuk dosa anggota tubuh luar, ya, adapun yang 7 yang lain untuk, ya, dalam organ 7 nafs tadi. 7 nafs tadi. Dan ada jaminan memang, ya, orang yang banyak istighfar ya dicintai oleh Allah. Ya, sebenarnya kuncinya tidak terlalu sulit orang dicintai Allah itu. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, ya, 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang bertobat dan mensucikan diri. Tanda orang bertobat banyak baca istighfar. Allah mencintai orang yang suka istighfar itu. Oleh matanya basah dengan istighfar. Ya, inilah 7 kalimat sakral, ya. 7 kalimat thayyibah yang digemakan malaikat, ya. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Yang ke-6 salat, yang ke-7 istighfar. Nah, guru saya suruh menggenapi yang ke-8, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini pun juga, ya, amalan malaikat, ya, karena ini yang juga yang dibaca oleh ulul azmi, ya, doa ulul azmi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, jadi, ya, kemarin ada yang bertanya, Kiai kok enggak disinggung apa bacaannya orang itikaf itu? Ya ini, ya, yang juga dibaca malaikat. Jadi 8 kalimat, ya, yang sakral tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Shalawat terus hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu luar biasa itu. Ya. Doa itu sangat masyhur di kalangan ulul azmi, sehingga doa ini tersedia dalam bahasa-bahasa, ya, kenabian, bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim waktu dilempar ke tunggu itu kan ditawari malaikat pertolong, tapi beliau tidak berkenan mengucapkan, ya, hasbi Allah, ya, ya. Itu juga, ya, Nabi Musa, ya, ketika membelah lautan juga baca kalimat ini. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, ya, itu lepas dari, ya, penyaliban sehingga bisa lolos, walakin syubihalau diserupakan. Bahkan Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah, ya, yang diburu 100 pemuda berkuda dan bawa panah, bawa tombak, bawa pedang, ya. Sementara Rasulullah hanya naik unta bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu selamat. Dan tadi menggunakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kelak dalam perang Khandaq atau perang Ahzab itu tidak dalam suasana perang, ya, suasana damai. Jadi sahabat itu sedang ngaji di masjid bersama Rasulullah, ya, bukan war time mentality, peace time mentality. Jadi mental suasana damai, bukan mental suasana artinya tidak siaga sebenarnya. Tentu ada orang munafik memprovokasi, dia berteriak, wahai umat Islam, kalian sudah terkepung, ya, kalian dikepung oleh tentara Abu Sufyan, ya, dan merahkan, ya, semua suku-suku, ya, yang ada di sekitar Mekah
Makanya dikatakan perang Ahzab itu kan, Ahzab itu kelompok atau multinasional, atau perang Khandaq juga sama karena dibuat pahar. Nah sudah, kalau baca surat Ali Imran 172, 173 itu merekam itu, ya. Maka setelah orang munafik tadi menakut-nakuti, ya, itu cyber sebenarnya, menakut-nakuti sahabat, dijawab oleh sahabat semuanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat itu sampai di situ, hasbunallah wa ni'mal. Kemudian ni'mal maula wa ni'mal nasir itu sambungannya pada surat Al-Hajj ayat terakhir. Ya, surat Al-Hajj atau surat 22 ayat terakhir. Itu ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sehingga genaplah hasbunallah, ya. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ternyata apa? Setelah itu diucapkan, sahabat tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut, ya. Padahal sudah dikepung tentara multinasional, harus tahu musyawarah, harus itu senang musyawarah. Yang diajak musyawarah diantaranya adalah Salman, karena Salman itu dari negeri yang memang berpengalaman dengan perang-perang begitu, ya, negara besar, ya, Persia, ya. Maka beliau mengusulkan supaya buat parit yang sekiranya kuda tidak bisa melompat, akhirnya digali, gali, itulah, ya, gali. Akhirnya ya, memang kudanya tertahan, tidak bisa melompat. Paham, ya? Nah, tapi sebenarnya kekalahan atau kemenangan umat Islam itu bukan karena parit itu, karena Allah mendatangkan tentaranya yang tidak kelihatan dalam bentuk taupan, ya, dalam bentuk angin, ya, sehingga menggulung kemah-kemah, menenggelamkan, ya, senjata-senjata dan logistik di pasir, ya. Dan akhirnya tentara ketakutan lari, sehingga belum jadi perang sudah kalah. Wah, ya, itulah kisah perang Khandaq. Apa dia kata ulama itu barokahnya hasbunallah wa ni'mal. Dan itu kalau nanti diulang lagi dalam perang 10 November yang tidak seimbang, kita menghadapi tentara multinasional, ya, tentara Bayern yang dibawa oleh Inggris, ya, tentara profesional itu yang pernah menang dalam perang dunia kedua. Ya, sementara kita berhadapan dengan milisi rakyat, people power, senjatanya apa? Pemurun. Tapi banyak saksi mata yang masih ada, orang tua, ya, di Ndorosemo, di Ampel, bahkan juga terus di Keputih. Saya pernah ketemu dulu masih ada seorang kiai sepuh, ya, yang ngapal Quran. Itu di Surabaya itu, di masjid-masjid itu apa, bergema ucapan hasbunallah. Dan itu, ya, disuruh oleh kiai-kiai itu. Jadi semua masjid-masjid menggemakan itu tiap hari, ya, siang malam hasbunallah wa ni'mal, persiapan perang itu. Akhirnya betul Allah mendatangkan pertolong, sehingga akhirnya, ya, perang 10 November itu berakhir dengan kemenang yang gilang-gilang. Untuk pertama kalinya Inggris kehilangan 2 jenderalnya, ya, Jenderal Malabe itu dan, ya, penggantinya itu sama-sama mati di sini. Jadi ada 8 kalimat, ya, 8 kalimat. Ini pula yang digemakan di aras sebenarnya. Jadi aras itu bergema 8 kalimat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Selawat, istighfar, terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, sebagai derivatnya di bumi ini, ya, yaitu di Masjidil Haram pun juga bergema 8 ini. Ya, kalau orang itu mengerti, ya, orang tawaf itu, biasanya orang sufi kalau tawaf itu, ya, putaran pertama baca subhanallah, putaran kedua alhamdulillah, putaran ketiga la ilaha illallah, putaran keempat Allah Akbar,
Putaran kelima la haula wala quwata illa. Putaran ke-6 salah. Putaran ke-7 istighfar. Dan ketika sa'i banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, udah itu. Jadi nah, jika ya apa yang ada di aras atau di Baitul Makmur, begitu juga apa yang di Masjidil Haram juga ada di hatimu. Ya, karena Baitullah itu ada 3, di langit ya di aras di Baitul Makmur, di bumi ya di Masjidil Haram. Masjid cuma satu aja masjid itu. Seluruh masjid itu hanya serambinya posisinya. Ya. Maka MH itu pernah nulis buku 1000 masjid satu jumlahnya. Pernah ya ada 1000 masjid, ini penggembarnya MH ini ya. 1000 masjid satu jumlah. Maksudnya kata MH itu bahwa seluruh masjid di seluruh dunia itu posisinya dengan Masjidil Haram hanya semacam serambi. Jadi hanya extended aja. Extension ya. Nah, yang ketiga tadi ada di had, maka jika ini tembus ya di aras ada 8 kalimat, di Masjidil Haram ada 8 kalimat, di hatimu pun ada 8 kalimat, maka kamu ya menyatu dengan tadi gelombang malaikat tadi. Ya, karena sebenarnya yang membaca atau yang mengembangkan baik di aras di Masjidil Haram maupun ya di hati kita ini adalah ya kekuatan-kekuatan malaikat ya, luar biasa. Nah, sekarang kita ngerti, oh ya, jadi orang itikaf itu apa amalan yang kalau diperhatikan ya, kita malaikat. Perilaku malaikat, perilaku mengurangi tidur, perilaku malaikat, perilaku mengurangi makan, malaikat, perilaku mengurangi pergaulan duniawi, perilaku mengurangi bicara atau itu malaikat. Perilakunya. Sekarang apa yang ucapkan? Ya, ucapan malaikat apa? Tasbih, selawat, istighfar dan ya hasbalah, hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. Bisa kalau di pondok itu dibaca gini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apanya itu? Ya, boleh, terutama ya sholat itu pasti itu orang-orang itikaf ya menghadap Allah. Itikaf itu kan berdiam ya untuk Allah ya. Parkir memarkirkan diri untuk Allah. Nah, yang paling bagus ya amal utama-utamanya untuk mendekat pada Allah ya wasjud waqtar. Sholat tarawih, sholat tasbih, sholat mutlak, sholat hajat ya. Terus baca Quran, afdhal ibadah ya, sudah sholat itu ya membaca Quran, apalagi itu sesuai dengan time konteksnya memang Ramadan ya. Kalau tidak bisa menghatamkan ya baca surat-surat yang penting-penting, misalnya Yasin ya, Tabaruk gitu. Apa yang biasa juga dibaca Ar-Rahman ya gitu. Ya, Al-Qadar ya, coba bagus. Saya itu pernah disuruh guru saya sepanjang Ramadan itu hanya baca idza ja'a nasrullahi wal untuk bisa pergi haji ya. Keturutan. Katanya para ulama itu kalau kamu mengamalkan surat An-Nasr ya, apalagi di bulan Ramadan itu nanti dikabulkan, tahun depan ini pergi haji. Saya kok itu nyata itu. Jadi guru saya itu omongannya tidak pernah meleset. Saya minta supaya dia bisa pergi haji waktu itu. Terus saya
sepanjang Ramadan itu hanya baca idza ja'a nasrullahi wal fath. Saya ditanya sama Umi itu kok yang baca kok itu aja. Dalam rangka zikir ya, dalam zikir untuk doa untuk bisa ya. Sampai saya dalam tidur itu baca itu. Karena sudah terbiasa baca ribuan. Siang malam baca itu, sampai tidur itu terbaca. Itu aja. Akhirnya kalau mau kamu amalkan itu, saya dapat dari guru saya itu ya. Guru saya juga minal auliya, itu nyata itu ya. Saya tahun ini saya membaca, terus tahun depannya saya sudah pergi haji. Tahun 2001 itu ya. Ya setelah itu. Jadi tidak harus menghatamkan Quran. Orang tidak bisa gimana ya. Umum sama sekali tidak bisa baca, ya senang mendeng. Sekarang bisa kok melalui HP ya. Ya, bisa diisi dengan Quran itu bagus sekali. Yang penting ya didengarkan. Itu rahmat ya. Walaupun tidak mengerti artinya itu rahmat. Ya tuh. Dulu pernah ada orang marah-marah di masjid itu. Dia marah-marah waktu ceramah karena katanya tadarus itu tidak ada gunanya. Quran itu doman kok, hanya dibaca aja, tidak ngerti artinya itu. Membaca sendiri itu mengamalkan membaca itu mengamalkan, karena perintahnya namanya Quran juga baca. Lagi pula itu memang mukjizat. Quran itu mukjizat, bukan ya buku biasa. Kalau mukjizat para nabi kan sudah nggak ada setelah nabi itu wafat. Kalau Quran sampai ila yaumil kiamat mukjizat. Walaupun tidak ada Rasulullah. Quran itu sendiri mukjizat. Kalimat per kalimat, huruf per huruf, titiknya itu mukjizat. Ya, sehingga mengandung. Nah, saya itu pernah tanya pada ayah saya, pernah saya tanyakan itu. Ya, kan saya waktu ada kegalauan waktu itu. Di situ kan di sana ada masjid NU, masjid Muhammadiyah. Kalau masjid Muhammadiyah nggak ada tadarusan gitu ya. Ya tuh, apalagi pakai speaker ya. Kecuali kajian-kajian gitu ya. Nah, saya sempat tanya sama ayah saya, gimana membaca Quran ya yang tidak diartikan itu. Ayah saya itu cerita waktu masih mudanya itu ngaji ke pamannya. Jadi Mbah Putih saya tadi, Mbah Mutia tadi punya sepupu nama Kiai Soim. Ya. Kiai Soim itu seorang aulia ya, di desa Miru sana. Nah, ayah saya itu bagian khidmat di situ. Ya. Ayah saya itu mau selesai, mau pulang itu, terlasan itu kayak imtihan itu ya. Itu disuruh suruh ngambil air ke telaga itu pakai keranjang. Pakai keranjang ya. Jadi turut ya suruh ngisi jeding kola, apa namanya? Bak mandi itu loh. Ya tidak pernah bisa penuh, sampai di situ sudah habis. Ya, sampai lama tidak berhenti kecuali disuruh berhenti. Sudah cukup. Ya, tapi katanya saya, tapi kan belum ada isinya air. Memang bukan untuk mengisi, akhirnya bukan untuk itu. Nah, apa rahasianya katanya? Memang dengan kamu mau ngambil air melalui keranjang, kamu tidak bisa mendapatkan air. Tapi paling tidak keranjang itu bersih. Keranjangnya bersih. Nah, begitu juga orang yang baca Quran walaupun tidak ngerti arti, itu bisa membersihkan hati kita. Itu saya tuh terperangah itu kisah itu fokus sekali. Jadi kata itu ya ngendikannya dauhnya paman tadi itu pelajaran ya, walaupun kamu tidak ngerti artinya tapi ada manfaatnya untuk membersihkan hati. Tadi kan nggak ada ngambil air pakai keranjang ya, airnya jatuh lagi, tapi dengan bolak-balik akhirnya keranjangnya jadi bersih ya. Paham ya? Nah, begitulah ya. Jadi kalau ditanyakan lagi apa amalan yang selama itikaf itu, sholat ya.
ya sholat apa? Ya, tarawih, sholat tasbih, ya, sholat tahajud, ya, sholat mutlak, ya. Yang kedua banyak baca Qur'an. Nah, nanti ditambahkan tadi itu ya. Apa tadi? Tasbih, selawat, istighfar, dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian berdoa. Nah, nanti malam-malam mustajabah. Jangan cuma tidak berdoa, berdoa apa saja. Ya, berdoa. Untuk urusan dunia, urusan akhir, kita boleh berdoa apa saja asal syaratnya dua itu tidak minta yang tidak masuk akal, tidak minta yang haram, dibolehkan ya. Jadi doa itu minta apa saja boleh asal tidak minta yang ya tidak masuk akal ya. Ada orang umur 70 tahun minta dimudahkan 17 tahun, nah itu ya Allah mampu, Allah kuasa, tapi tidak boleh, tidak beretika namanya ya. Itu atau kamu minta diizinkan makan babi ya tidak boleh, sesuatu yang dilarang. Jadi syaratnya doa itu tidak boleh minta sesuatu yang tidak masuk akal. Yang kedua apa tadi? Yang diharam, minta apa saja, urusan dunia, urusan akhir, terutama mintalah untuk kepentingan umat ya, umat Islam ini biar diberi keselamatan oleh Allah, diberi kejayaan ya, dunia akhirat. Nah, saya kira ini yang penting ya. Jadi menambahkan ya keterangan saya mengenai ini malam-malam kita pentingnya itikaf. Dan kedudukan itikaf itu kata guru saya itu seperti kalau kemarin saya cerita kepompong ya, seperti berkepompong itu di ya pertemuan yang malam yang lalu ya. Tapi ada lagi cerita yang lain atau contoh yang lain. Kalau Jaldan Rumi menggambarkan seperti kerikil yang masuk dalam kerang. Sepanjang sejarah kerikil akan jadi kerikil, tidak akan menjadi mutiara kalau tidak pernah masuk kerang. Kerikil itu bisa jadi mutiara setelah apa? Masuk kerang. Nah, kerikil dari apa? Dari gunung dibawa oleh sungai ke muara, sedangkan apa? Kerang berasal dari mempertemukan antara gunung dan laut. Ya, sebenarnya gunung itu lambang sifat jalalnya Allah, keagungan Allah. Laut lambang sifat jam. Nah, perkawinan antara Jalal dan Jamal itu menghasilkan kamal sempurna. Itu ditampilkan dalam bentuk apa? Muti. Yang mana kalau yang bagus itu jadi mahkota raja-raja. Ya, nah jadilah kamu mutiara-mutiara. Tapi kamu tidak akan menjadi mutiara kalau tidak masuk apa kerangnya itu? Ramadan. Apa kerang itu? Itikaf ya. Mudah-mudahan Allah berkati kita ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.